Seperti biasa, informasi pinjol kali ini kita awali dulu dengan informasi berkaitan dengan aturan ya. Nah, dikutip dari CNBC Indonesia, terkait pinjol ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru soal pinjaman online atau pinjol. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 10 garis miring POJK 05 garis miring 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Salah satu yang diatur adalah mengenai permodalan. Jadi informasi ini teman-teman sengaja saya share, sengaja saya berikan supaya kita lebih memahami kedudukan pinjol, baik yang ilegal maupun yang legal. Dalam aturan baru ini disebutkan penyelenggara pinjol yang beroperasi di Indonesia harus berbentuk badan hukum PT, atau perseroan terbatas dan mendapatkan izin dari OJK. Nah, teman-teman, banyak sekali pinjol-pinjol yang bentuknya enggak jelas ya. Di video-video yang lainnya di channel Money ini, teman-teman bisa lihat saya mereview banyak channel ilegal ya. Maksudnya channel pinjol ilegal yang dimana di sana saya review terkait dengan identitas perusahaan, legalitas perusahaan dan bentuk perusahaan pinjol itu sendiri. Banyak yang tidak yang tidak berbentuk perusahaan terbatas. Oke, selanjutnya penyelenggara harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit 25 miliar. Wow. Jadi di aturan ini ternyata pinjol-pinjol itu harus menyertakan modal sedikitnya 25 miliar. Begitu ya tulis OJK dalam keterangan resminya yang dikutip oleh CNBC dan dikutip lagi oleh channel Money ini. Dalam aturan yang berlaku mulai 29 Juni 2022, jadi lumayan sudah lama ya. Diatur pula kepemilikan asing 85%, sisanya dimiliki investor dalam negeri. Pinjol juga diwajibkan memiliki modal minimum 12,5 miliar setiap saat. Jadi pinjol-pinjol ini atau lembaga keuangan yang seperti pinjol ini harus memiliki modal minimum 12,5 miliar setiap saat. Mungkin yang dimaksud setiap saat itu ya harus ada ya, itu harus ada, tidak boleh tidak ada modal segitu. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara. Ingat ya teman-teman, banyak sekali yang mencantumkan label-label lain di dalam pinjol-pinjol yang tampilannya misalnya KSP atau adalah beberapa pinjol yang kemarin saya review itu dia mencantumkan dalam pengawasan KSP di detail informasi di aplikasinya ya. Nah, itu lucu ya, kenapa? Karena di sini sudah jelas bahwa hanya OJK lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pinjol-pinjol seperti ini. Selain itu, pinjol juga harus menerapkan kualitas pendanaan mirip seperti perbankan. Nah, pinjol harus menerapkan kualitas pendanaan mirip perbankan. Terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus, dalam kurung terdapat keterlambatan kurang dari 30 hari, kurang lancar ketika keterlambatan lebih dari 30 hari, tetapi kurang dari 60 hari. Diragukan ketika nasabah memiliki keterlambatan lebih dari 60 hari. Dan 90 hari itu akan dikatakan macet ketika lebih dari 90 hari. Nah, itu teman-teman. Jadi informasi kali ini sebagai informasi tambahan saja ketika teman-teman ingin meminjam pinjaman online atau sekiranya channel Money ini memberikan informasi kepada masyarakat umum yang mana informasi ini berkaitan dengan aturan-aturan yang ada terkait pinjol. Kenapa? Karena banyak ya korban-korban pinjol, banyak masyarakat yang menjadi nasabah-nasabah pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pinjol ilegal yang baru rilis ya. Nah, teman-teman, di channel Money ini seperti biasa kami menyarankan agar teman-teman sebelum pinjam ke
pinjol ilegal ini teman-teman, ketika ada masalah, misalnya telat bayar, gagal bayar, atau memang sudah diniatkan dari awal untuk gagal bayar, nah teman-teman harus hati-hati karena tetap ya mereka akan menyebar informasi atau teror paling tidak ya, yang teror itu bikin kita menjadi nggak tenang ya. Karena mereka terornya ya sadis-sadis lah ya, boleh dibilang begitu. Nah sekalipun memang dalam aturan sekarang tidak boleh ada teror, tidak boleh ada ancaman intimidasi, dan tidak boleh pula menyebar data. Nah ketika data kita disebar itu termasuk kalau tidak salah itu pidana ya. Nah karena kita menyebar data informasi ya. Nah bisa teman-teman koreksi nanti. Nah lalu sebelum kita ke apa itu pinjolnya, informasi lainnya adalah ketika teman-teman mau melakukan pinjaman ke pinjol ilegal, usahakan teman-teman menginstal dulu, mendownload dulu beberapa aplikasi. Misalnya ada call manager, ada fake GPS ya, dimana fake GPS dan call manager ini bertujuan agar kontak teman-teman itu fake ya. Untuk fake GPS juga sama, agar lokasi teman-teman itu fake juga ya, bukan lokasi sebenarnya. Oke, langsung saja ke aplikasinya, yaitu tunai cair ya. Nah ada dua nih tunai cair, kita review saja dua-duanya langsung ya. Langsung ke aplikasinya, tentang aplikasi. Nah teman-teman, di sini tunai cair tidak mencantumkan legalitasnya, dia hanya langsung saja ke pinjaman online tunai cair, ke jumlah pinjamannya. Ini lumayan besar ya, minimalnya 1 juta, maksimal 8 juta. Tenor seperti umumnya, seperti biasa 91 sampai 181 hari. Bunga rendah 18% per tahun. Nah, teman-teman bisa lihat saja di sini di tunai cair bagaimana simulasinya ya. Nah, keunggulannya ya biasa cepat, tepat diandalkan, dana darurat, modal usaha, dan lain sebagainya. Syarat pinjaman ya KTP, usia 18-55 tahun, memiliki nomor telepon, mempunyai pekerjaan tetap. Nah, teman-teman, di sini di kontak kami untuk informasinya, telepon 081 sekian dan emailnya sahlas888. Lokasinya di Jakarta ya. Dan ini diupdate pada 4 Desember, dirilis pada 18 November. Nah, ditawarkan oleh PT Kebahagiaan Fintech. Nah, bisa cek saja teman-teman, benarkah ini dia bentuknya PT yang tadi seperti di aturan OJK, di POJK harus berbentuk perseroan terbatas. Cek saja PT Kebahagiaan Fintech ya. Nah, kita lihat tampilannya. Tampilan aplikasinya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, kenapa dibilang ilegal? Ya tadi dia tidak mencantumkan di bawah atau terafiliasi, terregistrasi atau terdaftar di OJK dan API ya, asosiasi yang dimana menaungi pinjaman online ya. Nah, ini sudah dipastikan dia ilegal karena dalam tampilannya pun tidak ada apa-apa, hanya begini saja. Nah teman-teman, ini tunai cair yang pertama, dan selanjutnya kita ke tunai cair yang kedua. Oh ini nih, tunai cair pinjaman Guide. Kita lihat langsung ke aplikasinya. Nah ini aplikasinya sangat sederhana sekali, bahkan tidak ada apa-apa di sini ya, hanya penjelasan ringkas, dan ringkasnya pun ringkas sekali ya. Diupdate pada 17 November. Ini lebih lama dari yang tadi, yang tunai cair yang kedua, yang awal, dan ini sudah di-download lebih dari 100 lebih ya. Nah, seperti ini tampilannya, dan ini juga ilegal, teman. Oh, enggak, teman-teman. Ini dia malah, benarkah dia terdaftar di OJK dan API? Nah ini dia mencantumkan dia terdaftar di OJK dan API. Nah teman-teman, mungkin ini legal ya, maaf saya
koreksi, berarti ada dua. Nah teman-teman khawatir mana ya, teman-teman bisa cek apa namanya, keabsahan atau legalitasnya ya, tunai cair yang ada logo OJK-nya dan AP-nya dan yang tadi. Nah teman-teman bisa cek saja yang tadi itu mungkin ilegal dan yang satu lagi legal. Jadi seperti itu teman-teman, semoga informasi-informasi ini di channel Money ini memberikan solusi buat teman-teman dan informasi yang utama. Karena tujuan dari channel Money ini adalah memberikan informasi sebanyak mungkin terkait dunia keuangan, terkait pinjol dan hal-hal yang berbau fintech. Terima kasih, semoga bermanfaat.